Selamat pagi rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya dalam rapat evaluasi strategi PT Bank Kapital Indonesia Tbk. Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat, perkembangan bank digital, serta perubahan kebutuhan nasabah, perusahaan perlu memastikan strategi yang dijalankan tetap relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, pada rapat hari ini kita akan mengevaluasi kondisi perusahaan, mulai dari lingkungan eksternal, kondisi internal, implementasi strategi, hingga evaluasi kinerja perusahaan. PT Bank Kapital Indonesia Tbk merupakan perusahaan jasa keuangan di bidang perbankan yang didirikan pada tahun 1989 dengan nama awal PT Bank Kredit Lyonnais Indonesia. Pada tahun 2004, perusahaan resmi berubah nama menjadi PT Bank Kapital Indonesia Tbk, dan tahun 2007 mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACA. Saat ini, Bank Kapital menyediakan berbagai layanan keuangan mulai dari tabungan, kredit, deposito, hingga layanan digital banking melalui aplikasi Capital Flex. Selain itu, perusahaan juga terus memperkuat layanan digital seperti QRIS, mobile banking, dan transaksi online untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Dari kondisi terkini, Bank Kapital telah berada pada kategori KBMI 2 yang menunjukkan posisi modal perusahaan semakin kuat. Perusahaan juga memperkuat pembiayaan pada sektor UMKM dan terus mendorong transformasi digital sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang. Namun, perusahaan tetap menghadapi tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan bank besar dan bank digital. Untuk memahami tantangan tersebut secara lebih mendalam, saya persilakan untuk tim analis strategik menjelaskan kondisi lingkungan eksternal perusahaan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis eksternal dari perusahaan kita. Dalam analisis lingkungan eksternal PT Bank Kapital Indonesia Tbk, saya menggunakan pendekatan Five Forces Porter untuk melihat tingkat persaingan industri dan faktor eksternal yang mempengaruhi sisi perusahaan. Baik, analisis yang pertama itu ada dari sisi persaingan industri, di mana tingkat kompetisi tergolong tinggi. Bank Kapital tidak hanya bersaing dengan bank BUMN dan bank swasta besar, tetapi juga dengan bank digital yang berkembang sangat cepat. Nah, persaingan ini saat ini tidak lagi hanya soal produk perbankan, tapi juga kualitas digital banking, kemudahan transaksi, dan pengalaman nasabah. Berarti, kompetisi saat ini bergeser ke layanan digital. Betul Ibu, kecepatan inovasi digital menjadi salah satu faktor utama daya saing industri perbankan. Lalu analisis yang kedua itu ada ancaman dari pendatang baru, yang mana ini berada pada tingkat sedang. Nah, jadi walaupun regulasi OJK cukup ketat terkait model inti minimum, perkembangan teknologi memungkinkan hadirnya bank digital baru seperti Bank Jago, Elobank, dan Cbank. Lalu untuk analisis yang ketiga ada ancaman produk substitusi yang tergolong tinggi. Nah, masyarakat kini memiliki banyak alternatif layanan keuangan melalui fintech, e-wallet, dan platform digital yang dapat menggantikan sebagian fungsi bank konvensional. Lalu, analisis yang keempat itu ada daya tawar pelanggan, yang mana ini juga cukup tinggi. Nah, nasabah saat ini cenderung memilih layanan yang cepat, aman, dan mudah digunakan. Jadi, jika kualitas layanan digital menurun, pelanggan dapat dengan mudah berpindah ke kompetitor. Kemudian yang terakhir, ada dari daya tawar pemasok yang dimana ini berada pada tingkat rendah hingga sedang karena bank kapital memiliki struktur modal yang cukup kuat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan peluang dan ancaman.
Nah, dari hasil analisis tersebut, terdapat peluang besar melalui pertumbuhan sektor UMKM dan penguatan layanan digital melalui aplikasi Capital Flex. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman berupa persaingan bank digital, perubahan teknologi yang cepat, serta kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Baik, berarti transformasi digital menjadi hal yang cukup krusial bagi perusahaan. Betul, Ibu. Kalau begitu, kita perlu memahami kondisi internal perusahaan sebelum menentukan langkah strategis. Saya persilakan untuk tim konsultan strategi untuk memaparkan hasil analisis internal perusahaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Untuk mengetahui kesiapan internal perusahaan dalam menghadapi tantangan industri, kami menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis SWOT dan IE Matrix yang disusun berdasarkan annual report perusahaan serta beberapa referensi jurnal manajemen strategi. Yang pertama, berdasarkan analisis SWOT dan sisi strength atau kekuatan, Bank Kapital memiliki posisi yang cukup baik. Sebagai perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bank Kapital memiliki tingkat kredibilitas dan transparansi yang baik di mata investor maupun masyarakat. Selain itu, perusahaan juga memiliki layanan yang menjangkau nasabah individu maupun korporasi serta pengalaman panjang di industri perbankan. Berarti, pengalaman dan legalitas perusahaan menjadi salah satu kekuatan utama. Betul, Ibu. Hal tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan nasabah. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Dibandingkan bank besar seperti BCA, BRI, atau Mandiri, tingkat brand awareness Bank Kapital masih relatif lebih rendah. Selain itu, skala aset perusahaan juga masih lebih kecil dibandingkan kompetitor utama. Dari sisi digital, penetrasi layanan masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan bank digital modern. Dari sisi opportunity atau peluang, perkembangan digital banking di Indonesia membuka kesempatan yang cukup besar. Selain itu, pertumbuhan sektor UMKM juga menjadi peluang strategis serta karena membutuhkan dukungan pembiayaan dan layanan keuangan. Sementara itu, ancaman utama perusahaan berasal dari dominasi bank besar, perkembangan vintage, dan perubahan teknologi yang sangat cepat. Apabila perusahaan tidak mampu beradaptasi, maka risiko kehilangan daya saing akan semakin besar. Selanjutnya, kami menggunakan IE Matrix untuk menentukan posisi strategis perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dari hasil analisis sementara, posisi Bank Kapital cenderung berada pada kategori hold and maintain atau grow selectively. Apa implikasinya terhadap strategi perusahaan? Artinya, perusahaan berada pada posisi yang cukup stabil, namun perlu melakukan pengembangan secara selektif. Strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat penetrasi pasar, meningkatkan layanan digital seperti Capital Flex, serta memperkuat pembiayaan pada segmen UMKM. Baik, berarti fokus perusahaan sebaiknya bukan ekspansi besar-besaran, melainkan penguatan layanan dan efisiensi. Betul, Ibu. Oke, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana implementasi strategi tersebut dilakukan dalam operasional perusahaan. Saya persilakan kepada Direktur Operasional menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Dalam implementasi strategi, perusahaan melakukan beberapa langkah utama untuk meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing bisnis. Untuk langkah pertama yaitu perusahaan memperbaiki struktur organisasi agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan terarah. Langkah kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan serta evaluasi kinerja secara rutin. Selain itu, transformasi digital terus dikembangkan guna mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan industri. Selanjutnya ada KPI, yaitu keberhasilan strategi perusahaan diukur melalui beberapa key performance indicator atau bisa disebut dengan KPI. Indikator tersebut meliputi pertemuan kredit, dana pihak ketiga, laba bersih, jumlah nasabah, kualitas kredit atau NPL, serta pertumbuhan transaksi digital.
Melalui indikator ini, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan efektif atau belum. Dan yang terakhir, memasuki evaluasi strategi. Dari sisi evaluasi perusahaan, secara berkala membandingkan hasil kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya persaingan industri serta pengembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus melakukan penyesuaian strategi agar tetap relevan dan kompetitif. Dari sisi implementasi, perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas layanan digital dan efisiensi operasional agar strategi tetap berjalan optimal. Terima kasih atas pemaparan seluruh tim. Berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal, saya melihat bahwa transformasi digital harus menjadi prioritas utama perusahaan. Baik, dengan demikian, rekomendasi strategik perusahaan adalah memperkuat transformasi digital melalui pengembangan capital flex, meningkatkan penetrasi pasar UMKM, serta menjaga efisiensi operasional agar daya saing perusahaan tetap terjaga. Demikian hasil analisis strategik PT Bank Kapital Indonesia Tbk yang telah kami lakukan. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan memiliki peluang untuk terus berkembang, namun tetap perlu beradaptasi terhadap perubahan industri dan teknologi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.